Kita dijanjikan macan Asia yang mengaum, tapi sejauh ini yang kita dapatkan adalah kucing yang mengeong atau bahkan tikus yang mencericit. Setidaknya itu kesan yang kita tangkap dari respon Indonesia terhadap ancaman perang tarif yang digelontorkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbeda dengan respon dari beberapa negara tetangga Amerika Serikat seperti Meksiko dan Kanada, Indonesia memilih untuk bernegosiasi. Tapi bahkan negosiasi pun mungkin kata yang tidak terlalu tepat untuk menggambarkannya. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia akan merespon tarif Trump ini dengan menjanjikan untuk membeli produk-produk Amerika Serikat sebesar 19 miliar US dollars. Yang ini merupakan upaya untuk menutup apa yang disebut-sebut oleh Amerika Serikat sebagai kerugian Amerika Serikat atau defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia. Airlangga juga mengatakan bahwa Indonesia siap mengikuti keinginan Amerika Serikat menanamkan investasi di sana dan membangun industri Amerika Serikat, dan bahkan menyebutkan lembaga yang baru saja didirikan oleh pemerintah Indonesia dan antara untuk kemudian menanamkan investasinya di negeri Paman Sam. Tidak hanya itu, ketika Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu dengan Secretary of the State Marco Rubio, dia juga mengatakan dan menginformasikan bahwa Indonesia telah siap menampung 1.000 pengungsi dari Gaza. Sesuatu yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan negosiasi seandainya benar bahwa evakuasi tersebut memang tidak ada hubungannya dengan negosiasi atau ancaman Trump. Tapi melaporkannya di depan Rubio justru memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang menukarkan prinsip dan Pancasila dengan belas kasih dari negara adidaya dunia tersebut. Hal ini tentu sangat berbeda dengan bayangan kita tentang macan Asia yang seharusnya kemudian mampu mengambil sikap yang jelas dan tidak tunduk pada tekanan asing. Dibandingkan dengan Indonesia, Kanada misalnya adalah negara yang memiliki ketergantungan ekonomi lebih tinggi terhadap Amerika Serikat. Barangkali kita bisa belajar sedikit dari respon Kanada terhadap rangkaian ancaman tarif Trump yang ternyata justru membuat Donald Trump mundur selangkah dua langkah. Tentu kita belum tahu akhirnya, tetapi kita tahu bahwa menyerah dan melakukan kapitulasi dari awal justru merugikan posisi negara manapun yang berhadapan dalam sebuah negosiasi. Mark Carney merespon tarif yang diterapkan oleh Trump pada Kanada di beberapa sektor termasuk otomotif dengan tidak serta-merta tunduk, tetapi mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat juga akan dirugikan. Kanada kemudian melakukan upaya negosiasi tapi dengan kepala yang tegak. Ketika negosiasi ini kemudian berlangsung, dia mengkritik bagaimana Trump akan menghadirkan gangguan ekonomi dengan tarif tersebut baik bagi Kanada maupun bagi Amerika Serikat. Respon dari Trump ternyata kemudian justru menunda pengenaan tarif tambahan untuk Kanada dan disebut-sebut juga berperan dalam mempengaruhi keputusan Trump untuk menunda penerapan tarif resiprokal terhadap negara-negara yang lain. Jika kita melihat cara berpikir Donald Trump yang pernah menulis Art of the Deal, ada dua kesalahan besar yang dapat dilakukan oleh orang yang sedang mencoba bernegosiasi. Yang pertama adalah terlihat sangat putus asa, dan yang kedua adalah membuka kartu. Dan apa yang dilakukan Indonesia dengan menawarkan berbagai hal untuk menyenangkan Amerika Serikat dan membuka kartu bahwa Indonesia ini punya berbagai aturan semacam ini, Indonesia siap melakukan ini dan seterusnya, juga menunjukkan bahwa ya kita barangkali sedang membuka seluruh kartu kita. Apakah langkah negosiasi ini adalah langkah
yang tepat dan membawa kebaikan. Tentu ada kekhawatiran jika Indonesia kemudian bersikap tegas dan tidak kompromistis, maka dia akan mengalami nasib sama seperti Zelensky yang kemudian terlibat dalam shouting match dengan Donald Trump dan J.D. Vance, wakil presiden Amerika Serikat. Namun penting untuk membedakan antara bernegosiasi dengan bersedia untuk berkompromi, namun menjadikan kepentingan nasional sebagai panduan, dan kapitulasi atau menyerah dan meminta belas kasihan. Maka Pak Prabowo yang baik, jika Indonesia benar-benar serius untuk menjadi macan Asia, mari kita siapkan respon yang lebih utuh, lebih komprehensif, tidak hanya meminta belas kasihan, tetapi juga menyiapkan daya tahan ekonomi kita sendiri, sekaligus mencoba membangun sistem perdagangan internasional yang lebih resilient dari distorsi-distorsi yang mungkin akan hadir semakin banyak dalam beberapa waktu ke depan. Melakukan kapitulasi hari ini hanya akan membuat Indonesia terus-menerus diperas. Atau jika apa yang dilakukan hari ini adalah sebuah strategi, misalnya dengan pura-pura membuka kartu dan pura-pura desperate sehingga Amerika Serikat kemudian mau melunak tapi kemudian sebenarnya sedang masuk ke dalam strategi jangka panjang Indonesia, tunjukkan bahwa kita memang punya kesiapan untuk itu dan bukan kita yang sedang ditipu. Jangan sampai janji macan Asia itu hanya menguap begitu saja dan macan itu hanya mengaum kepada rakyatnya sendiri tapi menjelma menjadi tikus di hadapan asing.